pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai e-commerce. Dari apa itu e-commerce, manfaatnya, beberapa contohnya, sampai ke tips-tips untuk berjualan online melalui e-commerce. Let's get started. Yang pertama, apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Media elektronik di sini tuh bisa berbagai macam, dari media cetak, televisi, radio, atau yang paling sering nih sekarang yang kita sering pakai setiap hari adalah melalui internet. Dan sekarang memang tren e-commerce itu lebih ke melalui internet itu tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat e-commerce. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, jangkauannya sangat luas. Nah, didukung teknologi internet tadi, kita bisa menjangkau berbagai macam orang yang ada di dunia. Tidak hanya yang ada di Indonesia loh, kita bisa berjual beli dengan orang yang berada di luar negeri. Nah, itu adalah salah satu manfaat internet yang menjadi manfaat kita untuk berjualan di e-commerce juga. Yang kedua adalah tidak dibatasi waktu. Dengan adanya internet, semua orang terhubung secara real time. Kita bisa berjual beli kapanpun, bukan hanya dimanapun, tapi kapanpun. Sekarang, waktu malam hari kita bisa membeli barang melalui e-commerce. Ketika kita membutuhkan barang urgent, kita juga bisa membeli melalui e-commerce. Nah, selanjutnya, biaya yang lebih murah. Kenapa biayanya lebih murah? Karena e-commerce ini merupakan toko secara digital. Kita tidak membutuhkan toko secara fisik, sehingga biaya untuk membeli toko secara fisik dalam bentuk bangunan akan berkurang. Maka biayanya pasti akan menjadi lebih murah. Manfaat yang selanjutnya adalah kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Transaksi bisa dilakukan dengan mudah, bahkan dengan satu kali klik, dengan menggunakan internet banking, mobile banking, transfer, atau pembayaran melalui merchant-merchant seperti Indomaret dan Alfamart. Untuk pengiriman juga sangat mudah, karena sekarang pengiriman bisa dilacak secara online. Jadi kepercayaan dari pembeli bisa terjamin. Dengan pembeli bisa melakukan tracking barang yang kita beli sudah ada di mana ya. Nah, selanjutnya manfaat yang terakhir, tapi bukan yang berarti hanya itu manfaatnya saja, adalah kerja dari manapun. Kita bisa kerja dari manapun dengan e-commerce tadi. Kita bisa melakukan jual beli di rumah, di sekolah, di kantor, ataupun kita sedang berlibur dimanapun, kita bisa melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah. Kemudian, ini adalah beberapa contoh e-commerce Indonesia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bibi.com, serta JD.id. Kelima platform ini adalah kelima platform yang sering digunakan oleh orang Indonesia untuk berjual beli secara online. Tapi tidak hanya itu saja, karena masih banyak platform yang lain, seperti kalau kita ingin membeli barang-barang di luar negeri, kita bisa membeli melalui Amazon dan Alibaba. Selanjutnya adalah kita akan berbagi tips mengenai berjualan melalui e-commerce. Tips yang pertama adalah kita harus berpikir seperti pelanggan. Kenapa sih kita harus berpikir seperti pelanggan? Dengan berpikir seperti pelanggan, kita bisa menentukan strategi bisnis yang tepat untuk bisnis yang kita jalankan. Sebenarnya tips yang pertama ini tidak hanya berlaku di e-commerce saja, tetapi ketika kita ingin menjalankan bisnis dimanapun maupun secara offline. Tips yang kedua adalah aktif dalam menggunakan media sosial. Loh, kok tetap harus aktif dalam menggunakan media sosial? Katanya e-commerce sudah cukup. Nah, media sosial ini dapat membantu kita dalam mempromosikan produk yang akan kita jual. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan mengupload barang-barang kita untuk mengiklankan barang melalui media sosial, dan kemudian kita bisa memberikan link menuju toko kita di e-commerce.
Contoh-contoh media sosial yang bisa digunakan bisa menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, atau WhatsApp, atau media sosial apapun yang kita nyaman untuk gunakan sebagai media mengiklankan produk kita. Tips yang ketiga adalah pilih nama toko yang unik dan mudah diingat. Nama toko yang mudah untuk diingat akan mempermudah pembeli ketika kita ingin mencari toko tersebut dalam situs e-commerce. Ada beberapa tips dalam memilih nama toko. Yang pertama adalah singkat dan sederhana. Jangan sampai pembeli merasa kesulitan untuk mengingat nama atau membaca nama dari toko kita. Contohnya adalah McDonald's atau McD. Kita akan sangat mudah mengingat nama tersebut, atau bisa juga Mirota Kampus. Tips yang kedua adalah mudah untuk dieja. Kemudahan untuk dieja ini tentu akan sangat memudahkan ketika pembeli ingin mengetikkan nama toko kita di mesin pencari. Sebagai contoh seperti Benang Raja, Matahari, Gardena. Ketiga nama toko ini memiliki pengejaan dan pelafalan yang sama, sehingga pembeli tidak perlu bersusah-susah memikirkan bagaimana cara menuliskannya di mesin pencari. Tips yang keempat adalah gunakan logo yang menarik sebagai foto profil. Nah, logo tadi kita bisa gunakan sebagai branding dan refleksi dari toko kita, sehingga usahakan logo tadi sesuai dan merefleksikan apa yang kita jual. Jangan sampai kita menjual makanan tetapi gambar logo kita adalah gambar pakaian, karena pembeli pasti bingung, ini beneran jualan makanan atau berjualan pakaian yang bergambar makanan. Nah, desain logo yang sesuai akan membuat user semakin paham apa yang akan mereka beli. Tips yang kelima adalah pilih jasa ekspedisi yang beragam. Jasa ekspedisi sekarang sudah berbagai macam, di Indonesia pun sudah ada banyak, sehingga kita kalau bisa menyediakan berbagai macam pilihan, tentu itu akan sangat memudahkan pembeli dalam membeli barang-barang yang akan kita beli di e-commerce tersebut. Sebagai contoh ada JNT Express, JNE, Wahana, dan Si Cepat. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya, namun beberapa yang sudah saya sebutkan tadi adalah beberapa contoh ekspedisi yang sering digunakan melalui e-commerce. Kemudian tips yang keenam adalah memberikan foto produk yang jelas. Jangan sampai foto produk yang kita berikan adalah foto yang salah atau foto yang tidak jelas. Nah, beberapa contoh ini adalah contoh bagaimana cara mengambil foto yang benar. Seperti gambar yang di atas, ada gambar cincin ya. Cincin yang di sebelah kiri itu bisa kita lihat bahwa gambarnya itu tidak jelas dan tidak menunjukkan detail keindahan dari cincin tersebut. Gambar yang bagus adalah gambar yang di sebelah kanan, di mana kita bisa tahu cincin mana yang memiliki detail sangat bagus. Jadi detail itu sangat penting. Untuk gambar yang kedua, kita bisa melihat gambar yang di sebelah kiri itu kurang menarik karena tata letaknya tidak terlalu bagus. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan terlihat menarik karena memiliki tata letak yang bagus. Tips yang ketujuh adalah menulis deskripsi produk dengan jelas. Kita harus menulis deskripsi produk dengan sangat jelas supaya pembeli dapat memiliki bayangan yang jelas mengenai produk apa yang kita jual dan seperti apa yang akan mereka beli. Karena dengan kita berjualan online, kita tidak bisa memegang barang dan melihat barang secara langsung. Deskripsi dengan yang jelas akan sangat membantu pembeli untuk menentukan apakah dia memang ingin membeli barang tersebut atau tidak. Tips yang ke-8 adalah pilih harga yang bersaing. Untuk menentukan harga, kita yang pertama adalah melakukan riset pasar. Kita harus mengetahui produk tersebut harganya di pasaran berapa ya. Jangan sampai kita melakukan pemberian harga kepada produk kita dengan harga yang jauh di atas atau jauh di bawah harga pasar. Usahakan itu tetap menguntungkan kita tapi tidak merugikan pembeli juga, karena kalau harganya terlalu tinggi, pada akhirnya pembeli merasa tertipu dan tidak akan mau membeli lagi di toko kita. Tips yang ke-9 adalah fast response. Jangan pernah membuat pembeli menunggu terlalu lama. Usahakan ketika pembeli
produk atau chat lah istilahnya ya. Jangan sampai kita bahasnya terlalu lama buat user merasa dilayani dengan baik dengan fast respon. Lalu tips yang terakhir adalah tanggapi pelanggan dengan ramah. Kita harus selalu mengingat bahwa pelanggan adalah raja. Ketika kita menanggapi pertanyaan dari pembeli, kita harus tetap sabar dan ramah sehingga pembeli akan sangat nyaman untuk membeli produk di toko kita. Nah, terima kasih sudah menonton video dari saya. Berikut tadi adalah beberapa informasi mengenai e-commerce serta tips-tips berjualan melalui e-commerce. Semoga informasi di atas dapat membantu dalam kita mempromosikan atau berjualan melalui e-commerce. Sekian dan terima kasih.